Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bersama dengan saya, Romo Anselmus Amoy Mesye. Kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal 4 ayat 1-11 dan Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 28. Dua bacaan ini mengajak kita untuk memahami panggilan kita sebagai anak-anak Allah, yakni memuliakan Dia dengan seluruh hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini. Bacaan pertama dari Wahyu pasal 4 membawa kita pada penglihatan surgawi tentang Allah yang duduk di atas takhta. Yohanes menggambarkan pemandangan yang penuh kemuliaan. Makhluk-makhluk hidup, para tua-tua dan seluruh surga memuji Allah siang dan malam sambil berkata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang dan yang akan datang." Ini adalah pengingat bagi kita bahwa tujuan hidup kita sebagai ciptaan Allah adalah memuliakan Dia. Semua yang kita miliki, kehidupan, waktu, dan talenta adalah anugerah darinya. Dalam Injil Lukas, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang bangsawan yang pergi ke negeri jauh untuk menerima kekuasaan, lalu mempercayakan uang kepada para hambanya. Beberapa hamba menggunakan uang itu dengan bijaksana, menggandakan apa yang dipercayakan kepada mereka. Namun ada satu hamba yang tidak melakukan apa-apa dengan uang tersebut. Dia hanya menyimpannya dalam kain karena takut pada tuannya. Pesan dari perumpamaan ini sangat jelas untuk kita. Tuhan memberi setiap kita talenta, kemampuan, dan bakat bukan untuk disimpan, tetapi untuk digunakan dan dilipat gandakan demi kemuliaannya dan untuk kebaikan bersama. Dari kedua bacaan ini, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk merenungkan dua hal. Yang pertama, apakah hidup kita memuliakan Tuhan? Dalam setiap aspek kehidupan kita, pekerjaan, keluarga, dan pelayanan, apakah kita berusaha untuk memuliakan Tuhan seperti para tua-tua dan makhluk hidup di surga? Yang kedua, bagaimana kita menggunakan talenta yang Tuhan percayakan? Talenta tidak selalu berarti uang. Itu bisa berupa waktu, kemampuan, dan kesempatan. Apakah kita menggunakannya dengan bijaksana? Ataukah kita menyembunyikannya karena rasa takut, malas, atau tidak peduli? Setiap para hamba dalam perumpamaan Yesus, seperti mereka, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita terima. Tuhan tidak menuntut hasil yang sama dari setiap orang, tetapi Dia ingin kita setia dan berusaha sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah memberikan hidup dan segala berkat yang kami butuhkan. Tolonglah kami untuk setia memuliakan Engkau dalam segala yang kami lakukan. Ajarlah kami untuk menggunakan talenta yang Engkau berikan kepada kami demi kemuliaan-Mu dan untuk melayani sesama. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mengikuti renungan ini. Semoga firman Tuhan ini menguatkan imanmu untuk terus hidup bagi kemuliaan-Nya. Dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, berlangganan, membagikan video ini agar semakin banyak orang diberkati oleh sabda Tuhan.
Berkat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang tinggal atas saudaraku, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.